Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dewansari dari D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Dan ini contoh gambarnya. Ini tulang manusia bagian depan. Di sini itu terdapat kranium yang berfungsi untuk tempat melekatnya membran yang mana untuk menstabilkan posisi otak, pembuluh darah, dan saraf. Dan di sini terdapat vertebra leher yang berfungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak. Di sini terdapat sternum berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot sayap. Di sini terdapat tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, dan hati. Dan di sini terdapat tulang punggung atau yang biasa disebut vertebra pinggang. Itu berfungsi sebagai penyambung tubuh bagian atas dan bawah sebagai penyangga organ dalam perut. Di sini terdapat pelvis yang berfungsi sebagai wadah penampung urin. Setelah dihasilkan oleh ginjal, urin ini akan dialirkan ke ureter dan dibuang keluar tubuh. Dan di sini juga terdapat sakrum yang berfungsi untuk mendukung bagian tulang manusia lainnya. Di sini terdapat coccyx berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, dan menopang berat tubuh dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Di sini juga terdapat pubis yang berfungsi sebagai wadah penampung urin setelah dihasilkan oleh ginjal. Dan juga berfungsi untuk membantu melindungi alat atau organ reproduksi. Di sini terdapat ischium yang berfungsi untuk menyangga organ pencernaan dan reproduksi. Di sini terdapat clavicula yang berfungsi untuk menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Di sini terdapat humerus yang berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Di sini terdapat ulna yang berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Di sini terdapat radius yang berfungsi untuk menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atau atas manusia. Di sini terdapat karpal yang berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Di bawahnya terdiri dari metakarpal yang berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari untuk membentuk kerangka tangan. Di bawahnya terdapat falang yang berfungsi sebagai pembantu struktur jemari. Di bawahnya terdapat patella yang berfungsi sebagai pembentuk struktur yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang di bawahnya lagi terdapat tibia yang berfungsi sebagai alat gerak pasif, tempat perlekatan otot-otot tungkai dan kaki. Di bawahnya lagi terdapat fibula yang berfungsi untuk menstabilkan tubuh kita ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan. Dan di sini terdapat tarsus yang berfungsi untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Terus di bawahnya lagi terdapat metatarsus yang berfungsi sebagai penahan bebas utama di kaki saat berdiri atau berjalan. Dan ini terakhir terdapat falang kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Selanjutnya ini contoh gambar tulang manusia dari belakang. Ini terdapat kranium atau parietal bone yang berfungsi sebagai membentuk sisi dan atap tengkorak. Ini terdapat occipital bone, itu juga fungsinya sama seperti yang parietal bone. Terus di sini ada axis, itu fungsinya membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini terdapat clavicle, itu berfungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada. Terus di sini juga terdapat sternum, yaitu untuk memutar kepala ke
yang berlawanan atau secara miring. Terus di bawahnya lagi terdapat vertebra, itu untuk mengontrol kolumna. Terus di sini juga terdapat rusuk untuk melekatkan otot-otot pernapasan. Terus di sini juga terdapat pelvis untuk membantu menopang tulang punggung dan mengontrol kandung kemih. Dan di sini terdapat sakrum untuk menjaga organ pencernaan. Dan di sini terdapat coccyx untuk melindungi bagian kaki. Dan ini juga terdapat ischium untuk membentuk jalan lahir dan tempatnya alat genitalia. Terus di sini juga terdapat pubis yang berfungsi untuk menjaga dan mengendalikan tekanan darah. Di sini juga terdapat calcaneus untuk melekatkan otot gastrocnemius, otot soleus, dan otot plantaris. Dan di sini terdapat atlas yang fungsinya vertebra paling superior dari tulang belakang dan terletak di leher. Terus di bawahnya itu ada thorax vertebra yang fungsinya sebagai penolong tubuh manusia. Dan di bawahnya lagi ada RIB, itu fungsinya untuk membantu proses pernapasan. Di bawahnya lagi ada scapula yang fungsinya untuk membantu menyumbangkan bahu ketika Anda menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah. Dan di sini ada humerus yang fungsinya menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Terus di sini ada radius yang fungsinya untuk menyusun lengan bawah. Di bawahnya lagi ada ulna yang fungsinya untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Dan di sini juga ada metacarpa, fungsinya itu sama seperti yang di bagian tulang manusia bagian depan itu. Terus di sini ada femur yang fungsinya sebagai tumpuan seluruh badan. Dan terus di bawahnya ada patella, fungsinya untuk meluruskan kaki. Dan selanjutnya ada contoh gambar otot bagian depan, otot manusia bagian depan. Yang pertama itu terdapat facial muscles, itu berfungsi untuk menghasilkan ekspresi wajah. Dan yang kedua ada orbicularis oculi yang berfungsi untuk otot bertindak untuk menutup mata. Terus di bawahnya lagi juga terdapat orbicularis oculi, itu sama. Dan terus di bawahnya yang bagian yang keempat itu ada stomochiadomastoid yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam telinga. Terus selanjutnya ada otot trapezius yang berfungsi untuk menahan gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Terus di bawahnya lagi ada clavicle yang berfungsi untuk tempat lekatan bagi otot-otot dari bagian leher manusia. Terus selanjutnya ada pectoralis major yang berfungsi untuk memutar lengan ke arah dalam dan juga menengahkan lengan. Terus selanjutnya ada biceps brachii yang berfungsi untuk di mana ia melenturkan lengan bawah dan supinasi lengan bawah. Terus selanjutnya ada linea alba yang berfungsi untuk membantu mencegah rectus abdominis robek akibat tarikan obliques. Terus selanjutnya ada brachiosdialis yang berfungsi untuk melenturkan lengan bagian bawah siku. Selanjutnya ada rectus abdominis yang berfungsi untuk melenturkan lengan di bawah siku. Selanjutnya ada gracilis yang berfungsi untuk sebagai flexor persendian paha, adukator kaki belakang, dan ekstensor persendian lutut. Selanjutnya juga ada sartorius yang berfungsi sebagai fleksi pada pinggul, rotasi pada punggul, fleksi pada lutut, dan abdukasi pinggul.
Terus selanjutnya ada vastus medialis yang berfungsi untuk membentuk otot paha depan. Dan yang terakhir juga ada tibialis anterior yang berfungsi untuk memperluas kaki dan mengangkat pinggir medialnya. Terus ini yang terakhir ada baik contoh gambar otot dari belakang. Itu yang pertama itu terdapat occipitalis yang berfungsi sebagai pengendali gerak otot rangka dan proses intelektual. Selanjutnya ada triceps brachii, yaitu berfungsi untuk menahan beban lengan pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku. Selanjutnya ada gluteus maximus yang berfungsi sebagai penegak pada pinggul manusia dan akan mempermudah aktivitas keseharian manusia seperti jongkok, duduk, dan berjalan. Selanjutnya terdapat semitendinosus yang berfungsi sebagai salah satu untuk melakukan gerakan fleksi kaki di lutut. Selanjutnya lagi terdapat semimembranosus yang berfungsi untuk membantu memperpanjang meluruskan sendi pinggul dan melenturkan. Selanjutnya ada biceps femoris yang berfungsi sebagai abdukator kaki belakang dan flexor persendian paha. Terus selanjutnya ada gastrocnemius yang berfungsi untuk merenggangkan pelantar kaki pada sendi pergelangan kaki. Terus di sini juga terdapat trapezius yang berfungsi menahan gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Selanjutnya ada deltoid yang berfungsi untuk mencegah dislokasi kepala humerus saat seorang membawa berat badan. Terus selanjutnya ada rhomboid yang berfungsi untuk melakukan gerakan retraksi bahu. Dan selanjutnya ada latissimus force yang berfungsi dari belakang atau overhead hingga perpanjangan lengan dan bahu dan ke bawah, ditambah stabilitas inti atau torso. Terus selanjutnya lagi ada gluteus medius yang berfungsi untuk menstabilkan otot. Dan terakhir ada semimembranosus yang berfungsi untuk membantu memperpanjang atau meluruskan sendi pinggul dan melenturkan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.